Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yazid, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 2 Bumiayu. Kali ini saya akan menunjukkan praktik baik saya mengajar di dalam kelas menggunakan media pembelajaran permainan berupa Snake and Ladder atau ular tangga yang saya beri judul Slavo Game atau Snake and Ladder's Vocabulary Game. Nah, bagaimanakah langkah pembelajarannya? Mari kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning. Oke, sebelum ke pembelajaran, Pak Guru absen dulu ya. Adilal, Perliana, Dianita, Fitri, Intan. Oke, hari ini kita akan melakukan namanya asesmen diagnostik. Kegiatan penerapan Slavo Game ini dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama adalah tahap asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan anak-anak dalam vocabulary, terutama mengenai verbs yang akan digunakan dalam procedure text. Hasil dari asesmen diagnostik ini akan membagi kelas menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dengan kemampuan tinggi dan juga kelompok dengan kemampuan rendah. Nantinya, pembagian ini akan mempengaruhi terhadap tindakan atau pembelajaran pada permainan Slavo Game, yaitu adanya diferensiasi pada konten yang akan diberikan kepada kedua kelompok tadi. Maaf yang nilainya di bawah atau kemampuannya masih belum banyak, dengan anak yang kemampuannya sudah banyak. Nanti dibedakan, kalau yang kemampuannya masih kurang, kelebihannya kamu nanti bisa lihat clue-nya di sini ya, kan ini pakai flashcard ya, boleh lihat clue kalau yang nilainya atau kemampuannya masih di bawah. Nah, kalau yang nilainya sudah KKM ke atas, maka tidak boleh lihat clue, hanya lihat gambar terus tebak ini kata kerjanya apa. Contoh, ini apa? Fall, F. Good. Oke. Nanti kita main asesmen diagnostiknya pakainya mode kertas, karena kamu HP-nya nggak dibawa semua, nggak semua bawa, kita pakainya ini supaya kamu tetap bisa memainkan ya. Nah, cara menggunakannya udah pernah belum? Jadi nanti quizzes, ini quizzes paper mode namanya. Ada pertanyaan di layar, oke? Kemudian kamu milih jawabannya, mau jawabannya apa? Kalau A berarti ini A-nya di atas. Ya, kalau B berarti B-nya di atas. Kalau C, pilih, if you choose C, the C must be in the upper side here. Ya, D juga kayak gini. Quizzes paper mode adalah cara untuk mengikuti quizzes tapi tanpa menggunakan gadget. Jadi murid cukup menjawab kuis yang ada di papan tulis menggunakan kertas. Sangat mudah dan praktis digunakan. Pada hari kedua, dilaksanakanlah kegiatan penerapan media Slavo Game. Guru mempersiapkan banner yang sudah tercetak menjadi papan Slavo Game. Kemudian, murid juga dibagi sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Murid dikelompokkan kembali. Setiap kelompok nantinya akan terdiri dari 8 orang dengan jenis kelamin berbeda agar dapat saling melatih kerjasama dan juga menguatkan interaksi. Hari ini kita akan main namanya Slavo. Ini namanya Slavo. Ada yang tahu Slavo nggak? Slavo itu Snake and Ladder's Vocabulary atau ular tangga untuk berlatih kosakata. Ya, terutama kosakata kata kerja. Kata kerja digunakan untuk apa kemarin yang sedang kita pelajari teksnya itu? Di teks apa ya? Di teks procedure. Gunanya untuk dipakai di mana? Kata kerja itu. Nah, betul, di bagian steps ya. Nah, cara bermainnya nanti ya, setiap kelompok ngumpul dulu sendiri ya kan, terus nanti sesuai urutan, kelompok 1 berarti melempar dadu sendiri. Nah, gini. Nah, 2. Tetapi sebelum melempar dadu, kamu harus bisa menjawab dulu pertanyaan yang ada di flashcard ini. Nih, di flashcard ya. Jadi lihat dulu flashcardnya. Misalnya gambarnya ini, berarti apa? Oke, run. Nah, berarti kalau sudah bisa jawab run, berarti baru melempar dadu.
terus jalan sesuai dengan nomornya, ya. Nomornya, kepalanya nanti pakai ini. Jadi nanti ditaruh di sini ya. Set, sini. Nah, gitu. 4. Pada dadu terdiri dari 6 sisi yang berisi angka 1 sampai dengan 6. Pemain akan melangkahkan pionnya sesuai dengan angka yang tertera. Kotak snake and ladders terdiri dari 100 kotak. Di dalam kotak berisi hal-hal sebagai berikut. 1 jenis halangan, yaitu jika pion pemain masuk ke kotak berisi ekor ular, maka dia harus menurunkan pionnya ke kotak yang ditunjukkan oleh kepala ular. Jika pion pemain masuk ke kotak berisi tangga bagian bawah, maka pion boleh digerakkan naik sesuai ujung atas tangga bagian atas. Jika pion masuk ke kotak berisi roket, maka pion boleh digerakkan naik ke ujung depan roket. Pemain kelompok pertama mengambil flashcard dan menjawab pertanyaan berupa gambar tentang verbs yang ada di flashcard. Jika bisa menjawab dan menyebutkan verbs yang ada pada flashcard, maka dia boleh melempar dadu dan menjalankan pionnya sesuai nomor yang tertera pada dadu. Tetapi, jika anggota kelompok tersebut tidak bisa menyebutkan verbs pada flashcard, maka dia kehilangan kesempatan untuk melempar dadu dan berpindah kesempatan ke kelompok berikutnya. Pemain di kelompok 2 sampai dengan kelompok 4 melakukan hal yang sama seperti kelompok pertama. Pada putaran kedua dan seterusnya, pemain start kelompok akan bergantian mengambil flashcard dan menyebutkan verbs sampai semua anggota mendapatkan kesempatan. Oh iya, guru juga menampilkan gambar pertanyaan yang ada di dalam flashcard menggunakan proyektor. Jika pertanyaan berhasil dijawab, maka kata-kata tersebut juga akan ditampilkan di bawah gambar dan semua murid harus membacakan bersama-sama kata tersebut. Hal ini bertujuan agar semua murid dapat mengetahui kata kerja dan cara pengucapannya dari semua gambar verbs yang ada di dalam flashcard. Permainan akan berhenti jika salah satu kelompok sudah mencapai garis finish atau ketika flashcard sudah habis. Setelah melakukan permainan, ada sesi post-test, yaitu dengan menggunakan quizzes, tapi boleh dikerjakan di rumah. Ya, oke. Sen hurufnya. S-E-N-D. Oke, betul. Aduh. Nah. Lolos. Langsung ke sana aja bablas. Ini pemenangnya ini, Pak. Untuk mengukur peningkatan kemampuan vocabulary anak, maka dilaksanakan post-test. Post-test dilaksanakan menggunakan quizzes yang bisa dikerjakan dari rumah. Demikianlah kegiatan penggunaan Slavo Game atau Snake and Ladders Vocabulary Game dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan vocabulary anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.